Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Yahya atau Yahya Kholil Stakuf. Nah, ini dengan tegas mengatakan bahwa NU jangan sampai dijadikan alat, ya, dipermainkan atau seperti barang dagangan begitu. Nah, memang bisa kita pahami karena begitu kuatnya posisi seorang ulama atau para kiai di NU ini untuk memberikan petuah atau wejangan-wejangan lah terhadap para tokoh-tokoh yang maju di kontestasi politik, dan suara mereka atau saran mereka kerap kali sangat didengarkan atau bahkan diyakini sebagai sebuah jalan untuk karir politik. Ketua Umum PBNU dengan tegas menyatakan secara organisasi NU ini tidak mendukung kandidat manapun. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live yang akan membahas isu-isu dan juga dinamika perkembangan politik, termasuk persoalan ekonomi, pariwisata, dan yang lain-lain. Khususnya juga kita potret bagaimana perkembangan panggung politik jelang pemilu 2024. Jadi sebelum kita bahas topik kita ya tentang NU, ini yang merasa seperti ditarik-tarik, dijadikan dagangan politik, diklaim-klaim oleh tokoh A, tokoh B, parpol A, parpol B. Dan apakah juga Anies Baswedan bisa mendapatkan cawapres dari NU? Karena ada beberapa nama tokoh NU yang ingin dijadikan sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live dan juga like dan komen konten-konten di channel YouTube kami. Oke, kita hari ini akan sedikit ya membedah apa yang sebenarnya terjadi dinamika di tubuh organisasi keumatan ya, salah satu organisasi terbesar umat Muslim, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, karena ini beberapa hari lalu, tepatnya Senin ya, ini seperti dilansir dari salah satu media nasional, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Yahya atau Yahya Kholil Stakuf. Nah, ini dengan tegas mengatakan bahwa NU jangan sampai dijadikan alat, ya, dipermainkan atau seperti barang dagangan begitu untuk kepentingan politik praktis. Nah, Gus Yahya tidak rela jika NU ini terus saja dipermainkan untuk pencalonan di Pilpres 2024 atau diklaim mendapat dukungan atau diklaim ya salah satu partai politik mengklaim mendapat dukungan penuh dari NU. Nah, dia mengatakan bahwa NU itu tidak mendukung secara kelembagaan, ya, tidak ada mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden. Jadi tidak juga ada nama calon presiden atau calon wakil presiden atas nama NU. Jadi jangan sampai ada yang mengklaim, partai politik yang mengklaim merepresentasikan NU. Nah, pernyataan ini ya mungkin juga disampaikan Gus Yahya dalam konteks menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin, di mana Ketua PKB ini mengklaim mendapatkan mandat perjuangan, ya, mendapatkan mandat perjuangan dari NU. Nah, ini juga kemudian ramai-ramai dibantah oleh para pengurus atau petinggi NU, tapi ya diklaim lagi ya begitu oleh petinggi PKB yang mengatakan bahwa klaim Caimin atas mandat atau dukungan MU itu adalah fakta, ya, bukan mengada-ada, karena dikatakan PKB itu lahir dari rahim NU begitu. Nah, ini yang menarik juga adalah ketika NU sebagai sebuah organisasi keumatan, ya, organisasi umat Muslim yang salah satu yang terbesar di Indonesia, ditarik-tarik begitu untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres atau salah satu partai politik. Jadi seperti Gus Yahya katakan tadi, banyak pihak yang mengklaim mendapat dukungan dari NU gitu.
Padahal memang banyak tokoh-tokoh politik yang adalah kader NU atau petinggi NU, tapi kan mereka tidak merepresentasikan pandangan politik NU gitu, karena mereka tersebar di berbagai warna atau di berbagai partai politik. Nah, ini yang menarik kalau kita kaitkan dengan nama-nama tokoh NU yang diinginkan atau disebut-sebut bisa menjadi kandidat calon wakil presiden dari Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Ada dua nama setidaknya tokoh NU yang santer disebut-sebut akan berpeluang menjadi cawapresnya Anies. Yang pertama ada Kofifah Indar Parawangsa, ya, Gubernur Jawa Timur saat ini. Yang kedua ada Yeni Wahid, ya, putri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya, Presiden keempat Republik Indonesia. Nah, ada dua sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Kofifah maupun Yeni Wahid, ya. Kalau Kofifah ini seolah-olah belum menunjukkan sikapnya, bahkan ada informasi dari salah satu ketua DPP Partai Nasdem yaitu Gus Coy yang mengatakan dengan belak-belakan bahwa Kofifah ini secara halus menolak tawaran sebagai cawapres Anies. Nah, yang terkini juga Kofifah baru-baru ini mengatakan dirinya secara pribadi belum menentukan arah keputusan politiknya menerima tawaran cawapres dari siapa gitu, karena menurutnya dia perlu mendapatkan tanda kutip semacam green light atau lampu hijau, ya, dari PBNU atau dari ulama-ulama, dari sesepuh-sepuh NU. Dan dia juga mengatakan terus melakukan konsolidasi dengan para ulama terkait langkah politiknya selanjutnya. Nah, baginya restu ulama NU ini adalah penting, apalagi dia adalah orang Jawa Timur. Nah, itu pernyataan dari Kofifah. Nah, memang bisa kita pahami karena begitu kuatnya posisi seorang ulama atau para kiai di NU ini untuk memberikan petuah atau wejangan-wejangan lah terhadap para tokoh-tokoh yang maju di kontestasi politik, dan suara mereka atau saran mereka kerap kali sangat didengarkan atau bahkan diyakini sebagai sebuah jalan untuk karir politik mereka selanjutnya. Nah, sikap berbeda sepertinya ditunjukkan oleh Yeni Wahid, ya, yang sepertinya menerima tawaran cawapres entah dari siapa begitu, ya, mungkin bisa dari Anies, bisa dari Prabowo, atau mungkin bisa dari Ganjar. Nah, pernyataannya dia sampaikan bahwa dia siap, nah, jika maju sebagai bakal calon wakil presiden atau pejabat publik. Nah, dan dia juga mengatakan punya kedekatan dengan 3 nama bakal capres yang ada, baik Anies, Ganjar Pranowo maupun juga Prabowo Subianto. Tapi secara khusus dia bilang dia punya kedekatan khusus dengan Anies Baswedan. Nah, ini yang menarik. Apakah pernyataan Yeni ini bisa kita maknai bahwa sinyal dia lebih kuat untuk menjadi cawapresnya Anies atau seperti apa? Nah, dia mengatakan dia pernah menjadi dosen, ya, di salah satu kampus ketika Anies menjadi rektor. Nah, kedekatan itu dia katakan sebagai kedekatan yang khusus begitu. Nah, lalu pertanyaannya, jika NU sendiri, PBNU, Ketua Umum PBNU dengan tegas menyatakan secara organisasi NU ini tidak mendukung kandidat manapun, artinya nama-nama NU juga jangan dibawa sebagai barang dagangan untuk capres atau cawapres tertentu atau partai politik tertentu. Lalu pertanyaannya, kenapa organisasi keagamaan atau organisasi umat Islam atau umat Muslim lah seperti NU ini begitu tanda kutip begitu seksi di mata para kontestan politik untuk bisa mereka dapatkan dukungannya baik di Pileg maupun di Pilpresnya. Setidaknya ada 5 hal yang mungkin bisa kita lihat kenapa NU ini begitu berpengaruh dalam kontestasi politik di dalam pemilu, dan mengapa suara mereka begitu diperebutkan, bahkan diklaim-klaim dapat dukungan, dapat mandat dari NU dan sebagainya. Pertama, tentu dari sisi kita bicara jumlah dan juga pengaruh dari NU, jumlah pendukungnya yang begitu besar, mengingat Indonesia ini mayoritas negara kita umatnya umat Islam, ya, atau Muslim gitu. Hampir
80% lebih dari total populasi kita ini umat Islam. Dan ini juga memberikan keuntungan elektoral yang besar bagi kandidat siapapun yang bertarung, baik di Pilpres maupun juga bagi partai politik. Yang kedua, organisasi keagamaan seperti NU ini punya jaringan dan infrastruktur yang cukup kuat di seluruh negeri. Misalnya dari sisi pesantrennya, kemudian jaringan-jaringan masjidnya atau lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Nah, ini memudahkan para kandidat ataupun juga elit-elit partai politik untuk bisa berinteraksi dengan warga Nahdien atau orang-orang NU dengan adanya jaringan dan infrastruktur tadi. Yang ketiga juga kemudahan atau gampang untuk melakukan mobilisasi atau penggerakan atau pengerahan atau massa pemilih ketika NU punya basis massa yang begitu besar. Nah, memudahkan juga tokoh-tokohnya misalnya mungkin bisa saja mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat walaupun tidak secara terang-terangan secara organisasi, misalnya menyatakan dukungan terhadap salah satu kandidat atau partai politik. Yang keempat tadi dalam konteks juga ada semacam legitimasi dan otoritas. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan atau penghormatan terhadap sosok ulama atau kiai-kiai di NU yang begitu didengarkan petuahnya oleh para tokoh-tokoh politik ya, khususnya tokoh-tokoh NU yang menjadi politisi atau menjadi kader partai politik gitu. Yang kelima juga berkaitan dengan isu-isu agama atau isu-isu moral. Nah, tentu sebagai organisasi umat Islam ya, mereka mencari kandidat presiden yang sejalan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang diusung oleh umat Islam. Nah, tentu diharapkan juga kandidat ini punya perhatian untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi umat Islam. Nah, yang keenam tadi berkaitan juga dengan jaringan politik dan pengaruh yang begitu besar, jaringan politik di daerah yang begitu besar, yang bisa dikapitalisasi menjadi keuntungan elektoral oleh kandidat presiden, calon wakil presiden, maupun juga oleh partai politik. Nah, tapi apapun itu kita sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua PBNU atau Gus Yahya, bahwa NU ini adalah organisasi keagamaan, ya jangan diklaim-klaim begitu mudahnya atau diperdagangkan seolah-olah ini bisa dipermainkan juga, bisa diseret ke sana, bisa diseret ke sini. Kita berharap juga Pilpres 2024 ini lebih kepada mengedepankan kekuatan dari kandidat itu, ya, tanpa harus nebeng gitu ya, atau nebeng populer atau mencatut-catut nama organisasi besar yang punya basis massa besar. Oke, sah-sah saja mereka misalnya mengkapitalisasi organisasi keagamaan atau mendekati orang-orang tokoh-tokohnya, tapi jangan sampai itu nanti malah merusak marwah atau esensi dari keberadaan organisasi keumatan itu sendiri yang untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah umat ditunggangi kepentingan politik. Yaitu sekian analisa yang bisa kami sampaikan di channel YouTube Mr. Puisi Live, dan semoga ini bisa menjadi bahan juga pemikiran kita bersama bagaimana menjaga pemilu 2024 agar tetap kita damai, pemilu yang adil, dan kita tetap bersatu, tidak terjadi polarisasi perpecahan yang begitu kuat. Terakhir, kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live, dan jangan lupa like dan komen konten-konten yang ada di channel kami. Terima kasih. Salam.